Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita pada sesi ketiga kelas pranikah kita. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman hari ini kita semakin ingin memahami kembali ketika ingin memasuki bahtera rumah tangga itu apa saja yang harus kita persiapkan. Insya Allah rekan-rekan sekalian pada malam hari ini kita akan belajar bersama memahami sebenarnya apa sih kewajiban seorang suami dan apa sih kewajiban seorang istri sehingga ketika kita berumah tangga insya Allah kita sudah benar bersiap untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pasangan yang kewajiban itu rekan-rekan sebenarnya adalah hak dari pasangan kita. Semoga ini menjadi salah satu jalan kita untuk menggapai ridha Allah. Mari rekan-rekan sekalian kita awali sesi kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kewajiban suami yang merupakan hak istri dan tentunya kita juga akan membahas tentang kewajiban istri yang itu merupakan hak suami. Di sini teman-teman kita ingin sama-sama memahami gitu ya. Sebagai pasangan apa saja yang harus kita lakukan dan alangkah indahnya ketika ini kita sampaikan clear gitu ya setelah akad nikah. Jadi setelah akad nikah itu sibuknya adalah sibuk memahami peran masing-masing sehingga bahtera itu berjalan dengan panduan yang terbaik insya Allah. Kewajiban suami berarti itu adalah hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah hak suami yang kita sebagai pasangan ini harapannya bukan saling menuntut ya teman-teman, tapi bagaimana kita saling berlomba-lomba melaksanakan kewajiban itu sehingga pasangan kita mendapatkan haknya seperti itu. Kita tadabbur ayat dulu ya teman-teman. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak Allah, karena suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Jadi clear ya teman-teman. Ketika kita memasuki bahtera rumah tangga, maka pemimpin seorang istri adalah suaminya. Dan itu berlangsung ketika perjanjian agung Lutsakon Wolizon itu terjadi antara ayah kita dengan suami kita. Maka hak perwalian kita telah dialihkan kepada suami kita, termasuk kepemimpinan kita dari orang tua kita dialihkan kepada suaminya, kepada suami kita. Dan ini memang sudah ditentukan oleh syariat kita. Begitu ya teman-teman. Oke, kewajiban suami apa saja gitu ya. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf, yang kedua memberikan nafkah ke istri, juga mendidik istri, memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan biologis. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, tentang mempermalukan istri dengan cara yang baik. Dikisahkan bahwa Anas bin Malik itu adalah orang yang membantu di rumah Rasulullah. Dan beliau menyatakan selama 10 tahun membantu di rumah Rasulullah itu Anas bin Malik itu tidak pernah mendengar Rasulullah berkata kasar kepada istrinya. Tidak pernah mendengar Rasulullah membentak kepada keluarganya. Maka kepada para suami salah satu kewajiban panjenengan adalah bagaimana memperlakukan istri dengan cara yang baik. Karena Pak istri suka kelemah lembutan, memperlakukan dengan cara lemah lembut, dengan cara yang santun, memimpin istri dengan cara yang baik. Ketika istri salah, maka diingatkan. Di sini juga fungsi kepemimpinan ya, bagaimana seorang suami ini menjadi pemimpin bagi seorang istri. Ketika istri berbuat baik, maka sampaikan kepujian kepadanya. Namun ketika istri salah, para suami, tolong istri diingatkan. Jangan sampai karena sayangnya gitu ya, ketika istri melenceng, tidak diingatkan. Enggak gitu ya. Karena apa? Pertanggungjawaban panjenengan kepada istri ini dunia dan akhirat. Gitu ya. Diperlukan dengan cara yang baik.
digauli dengan cara yang baik. Ketika istri salah, mohon diingatkan dengan cara yang baik. Karena apa? Istri ini kalau kita dengar sirahnya dari bagaimana manusia pertama diciptakan, gitu ya, ketika Nabi Adam diciptakan, beliau tinggal di surga dengan segala kemewahannya. Beliau merasa ada yang kurang, maka Allah menciptakan sang wanita ini dari tulang rusuknya, begitu ya. Tulang rusuk itu bengkok, wahai para suami, gitu ya. Jadi kalau terlalu keras, maka dia akan mudah patah, begitu ya. Tapi aku bukan orang yang mau romantis, perlu dipelajari juga ya pada para suami, bagaimana memperlakukan istri ini dengan cara yang baik. Karena ini adalah perjalanan yang panjang. Jenengan sebagai kaptennya, jenengan sebagai nahkodanya, bagaimana para suami menjadi pemimpin yang bisa diikuti oleh istrinya. Tentunya perjalanan ini panjang, maka perlu komunikasi yang baik di sini terhadap apa yang disuka, terhadap apa yang tidak disuka. Jangan berpikir, ya pasti istriku tahu, ya enggak, kita juga bukan ini ya, bukan dukun. Artinya apa yang suami suka itu sampaikan ke istri. Apa yang suami inginkan dari istrinya silahkan disampaikan. Supaya apa? Istri juga bisa melaksanakan kewajibannya sebagai sebagai istri kepada suaminya. Begitu ya. Terkait perluakan baik ini perlu komunikasi yang sangat baik bagaimana antara suami dan istri supaya apa? Eh, Perjalanan kita melewati ombak ini bisa dilewati dengan selamat, insya Allah. Gitu ya. Yang kedua, kewajiban para suami yang merupakan hak istri adalah memberikan nafkah. Nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, sesuai kemampuan suami. Jadi, rekan-rekan sekalian, ketika sudah menikah itu, maka ada institusi baru, yaitu keluarga panjenengan. Bagaimana ini juga ada kesepakatan, mau tinggal di mana, gitu ya. Apakah mau ngekos, apakah mau ngontrak, apakah mau beli rumah, gitu ya. Intinya punya kemandirian dalam mengelola rumah tangga. Dan ini uh, defense-nya ada di suami. Seperti itu. Tentunya dengan kemampuan suami. Kepada para ikhwan, gitu ya, ketika Anda ingin meminang seorang perempuan, maka jenengan siap untuk mengambil tanggung jawab nafkah ini dari seorang wanita yang semula Allah titipkan kepada ayahnya, maka ketika jenengan mengambil seorang istri, jenengan mengambil tanggung jawab itu untuk memberikan nafkah kepada seorang wanita yang jenengan jadikan istri. Makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, seperti itu. Berarti istriku nggak wajib bekerja dong? Tidak, ya kan? Karena secara syariat, teman-teman sekalian, istri itu nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Maka suami yang sangat gentle dia akan mengatakan, wahai istriku, aku ingin engkau di rumahku, mendidik anak-anak. Seperti itu ya. Ini disesuaikan dengan kemampuan. Berarti kalau aku belum mapan, Ustazah aku nggak boleh nikah dong. Nah, nggak juga gitu ya. Intinya siap memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan berarti semuanya harus sudah cemepak gitu ya, sudah punya rumah yang megah, gitu ya, kendaraan yang nyaman. Bukan tentang itu semata, teman-teman, tapi bagaimana ketika seorang laki-laki ini siap untuk menjadi suami, berarti dia siap untuk berjuang menjemput rezeki dari Allah tentunya ya. Karena ketika menikah itu rezeki seorang istri itu yang semula dititipkan kepada ayahnya, setelah terjadi akad nikah itu rezeki sang istri itu Allah titipkan kepada sang suami. Maka ketika wahai para laki-laki, ketika engkau siap mengambil seorang istri berarti engkau siap menjemput nafkah dari istrimu yang Allah titipkan lewat diri. Begitu ya. Yang ketiga, salah satu kewajiban suami itu adalah mendidik istri. Ada di Quran Surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai sekalian manusia, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bagaimana seorang suami itu tidak hanya solih, tapi dia juga mensolihkan istrinya. Dan jika dia punya anak, jika
dia juga mendidik anak-anaknya dalam kesolihan. Jadi teman-teman sekalian, pernikahan kita itu nggak hanya urusan dunia, tapi dunia dan akhirat. Dan tanggung jawab suami itu besar. Bagaimana dia bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya supaya selamat dari api neraka. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, menikah itu tidak hanya butuh sekedar cinta. Menikah itu tidak hanya sekedar kata I love you gitu ya. Tapi bagaimana perjuangan kita untuk mensolihkan diri dan menjaga keluarga kita dalam kesolihan. Jadi seorang suami ketika memilih istri maka pilih yang memang bisa jenengan didik dan jenengan mampu untuk mendidik itu. Makanya bibit bebet bobot perlu dicari. Kenapa? Karena perjalanan kita panjang. Dan pengennya buat keluarga itu nggak hanya urusan dunia, tapi dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya bagaimana suami mendidik istrinya dalam urusan kerumah tanggaan, bagaimana penataan rumah, bagaimana interaksi dengan keluarga, begitu ya. Bismillah. Siap ya para laki-laki, gitu ya. Semoga Allah kuatkan, semakin kokohkan dirinya, gitu ya, untuk mendidik istrinya sama-sama dalam kesolehan menuju surganya Allah. Jadi menikah ini gak hanya urusan dunia, tapi bagaimana juga selamat urusan akhirat. Yang keempat, wahai para suami, tugasmu adalah memberikan perlindungan terhadap istrimu dan keluargamu. Bagaimana keluarga mendapatkan rasa aman, rasa nyaman di rumah yang telah engkau siapkan untuk keluargamu. Jadi setelah nikah itu nggak hanya perayaan ketika akad nikah gitu ya, tapi setelah itu akan bernaung di mana, itu sang suami sudah harus memikirkan gitu ya. Kira-kira akan engkau taruh di mana istrimu dan anak-anakmu kelak gitu ya. Jadi terkait rumah yang nyaman, bagaimana ketika ada atap bocor segera diselesaikan, listrik yang rusak misalnya terkait keamanan di rumah ketika suaminya apa istrinya lapor, suami harus gercep gitu ya. Karena engkau memang sudah diberi kelebihan oleh Allah gitu ya, yang lebih dibandingkan seorang istri gitu ya. Di hadis disebutkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi para laki-laki, engkau harus kokoh, engkau harus kuat. Seperti pohon yang rindang. Kenapa? Karena istrimu akan bernaung di bawahmu. Karena anak-anakmu juga akan bernaung di bawahmu. Gitu ya. Kokohkan dirimu ya sebelum engkau menjemput belahan jiwa yang akan engkau bawa. Gitu ya. Yang akan engkau bawa berlayar. Gitu ya. Menyusul apa? eh, bersama bahtera rumah tangga yang akan engkau ajak dirinya berlayar. Gitu ya. Dan yang kelima, salah satu kewajiban suami itu adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kenapa? Karena ketika menikah itu sesungguhnya menyempurnakan separuh agama. Dan separuh agama itu salah satunya adalah nafsu syahwat, gitu ya. Bagaimana ketika kebutuhan biologis ini terpenuhi, maka syahwat terjaga dan mencegah dari perbuatan zina. Maka ketika terjadi pernikahan, setan itu paling tidak suka. Maka setan yang paling tinggi prestasinya itu adalah setan yang mampu memecah belah keluarga, gitu kan ya. Karena ketika kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi, rawan sekali terjadi perzinahan, iya kan? Salah satu godaan syahwat terbesar itu adalah ini ya, yang terkait dengan syahwat gitu ya, keinginan biologis. Maka teman-teman ketika engkau menikah, engkau telah menundukkan syahwatmu, engkau telah menyelamatkan separuh agamamu, sehingga engkau tinggal melaksanakan separuh lagi ketaatanmu kepada Allah. Gitu ya. Jadi ini mempunyai peranan besar ketika rekan-rekan menikah gitu ya, maka harus siap juga memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Karena ini salah satu dari tujuan pernikahan itu, menjaga kesucian diri dan mendapatkan keturunan yang soleh. Gitu ya. Kepada para laki-laki, 5 kewajiban tadi selamat berjuang untuk memenuhinya, yang itu merupakan hak para istri. Gitu ya. Para istri kita doakan semoga suami kita mampu gitu ya melaksanakan tugas yang Allah gariskan kepadanya. Selanjutnya kalau tugas istri apa saja? Nah, sebelum itu kita bahas hadis dulu ya.
surganya seorang istri. Nah, Masya Allah ya. Di hadis disebutkan seorang wanita yang menjaga sholat lima waktunya, sholat lima waktu ya teman-teman, tidak sebutkan sholat sunnah, yang menjaga puasa Ramadan, puasa wajib tanpa puasa sunnah, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Nah, gimana teman-teman perempuan gitu ya? Gimana rekan-rekan ahwat yang mendengar hadis ini gitu ya? Jadi Masya Allah ya, surganya perempuan itu bisa dia dapatkan dari rumahnya. Ya kan? Dia jaga sholat lima waktunya, dia melaksanakan puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dia mentaati suaminya, Masya Allah. Kelak kita diizinkan oleh Allah memilih surga manapun yang kita inginkan. Dari pintu mana saja. Mudah apa mudah? Bismillah ya. Kita akan pelajari apa sih kewajiban-kewajiban istri yang itu merupakan hak suami kita. Kita ingin memahami ini dan kita ingin menjalankan kewajiban kita sebagai istri sebaik mungkin sehingga Allah ridha, kelak Allah akan menyapa kita. Ya ukhti gitu ya, silahkan pilih surga yang engkau inginkan. Masya Allah. Yang pertama, rekan-rekan semuanya, tugas seorang istri itu yang pertama adalah mentaati perintah suaminya. Perintah apapun selama tidak melanggar perintah Allah. Apapun yang dikehendaki suami terhadap kita. Minta ditemani makan, ada yang suaminya minta hobi dipijetin. Misalnya suami minta kita pakai baju tertentu yang warnanya beliau sukai. Misalnya minta makan masakan istri gitu ya. Jadi apapun permintaan suami kita terhadap kita selama itu tidak melanggar syariat, maka kita wajib mentaatinya. Surga menanti kita, begitu ya. Dan tentunya, wahai para ahwat, gitu ya, buat rekan-rekan mbak-mbak gitu ya, pilihlah suami yang layak engkau taati. Jadi tidak asal milih suami gitu ya, karena kita akan menjadikan suami kita itu sebagai salah satu jalan surga kita gitu ya. Dan pastikan suami itu layak untuk engkau taati gitu ya. Maka pilihlah suami yang taat kepada Allah gitu ya. Karena suami itu enggak hanya sekedar bagaimana kita berganti status gitu ya, tapi bagaimana ketika menikah itu ini untuk seorang wanita ini menjadi jalan surga kita gitu. Ketaatan kepada suami kita itu menjadi salah satu jalan surga kita seperti itu. Yang kedua, salah satu kewajiban istri itu adalah tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Karena memang suami bertanggung jawab penuh terhadap suami, terhadap istri, termasuk keselamatannya, perlindungannya, kehormatannya, gitu kan ya. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 33 disebutkan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Loh Mbak, Ustazah, berarti kalau aku sudah menikah aku nggak bebas lagi dong, aku terbatasi dong. Gitu ya. Izin teman-teman. Kalau suami jenengan mengizinkan ya monggo. Ini bukan membatasi perempuan sebenarnya, tapi lebih bagaimana Islam itu ingin menjaga kehormatan perempuan, gitu ya. Jadi ketika jenengan izin yang jelas izin kemana, setelah ini kemana, posisi di mana, pulang jam berapa. Kenapa? Karena suami jenengan bertanggung jawab terhadap keselamatan istrinya, kehormatannya, perlindungannya. Jadi dalam Islam itu Masya Allah ya teman sekalian, pernikahan itu juga dalam rangka tadi ya, menjaga kehormatan wanita. Bagaimana wanita itu selalu dalam perlindungan. Ketika belum menikah, maka perlindungan itu di bawah orang tuanya. Setelah menikah, maka Allah geser. Perlindungan itu dari sang ayah Allah titipkan kepada suaminya. Begitu ya. Ini bukan membatasi ya teman-teman, tapi bagaimana Islam pengen wanita itu terjaga kehormatannya dan suami mengetahui di mana posisi istrinya. Berikutnya, yang ketiga adalah taat ke suami saat diajak ke ranjang. Artinya karena memang eh, salah satu tujuan pernikahan tadi ya, menyelamatkan diri dari perzinaan, maka kepada para istri ketika suaminya punya hajat, apapun kondisimu ya, harus segera memenuhi.
Bahkan di hadis disebutkan ketika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan istrinya menolak, maka yang di langit akan melaknatnya seperti itu. Bahkan disampaikan juga ketika suami misalnya di luar bertemu godaan dan ada nafsu syahwat, maka diminta untuk segera pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Begitu ya. Ini dalam rangka menjaga diri pasangan kita dari perzinahan. Begitu ya. Jadi wahai para ibu, gitu ya, wahai para istri, siapkan dirimu untuk menaati suamimu ketika beliau punya hajat kepada kita. Itu termasuk salah satu kewajiban kita. Lah tapi aku capek banget ya, aku tadi pulang kerja gitu ya. Makanya pekerjaan kita harus diatur juga begitu ya teman-teman. Aku capek sekali seharian tadi masak, buruh, bersih-bersih rumah nih gitu ya. Tapi ketika suami meminta maka kita harus siap gitu ya. Makanya tadi ya kembali lagi pilihlah suami yang engkau bisa taat kepadanya. Karena perjalanan ini kan sangat panjang gitu kan ya. Yang keempat adalah tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suaminya. Di hadis disebutkan tidak boleh seorang wanita memasukkan orang ke rumah tanpa izin suaminya. Kenapa? Karena di rumah itu ada aib yang harus dijaga, ada ini ya, privasi yang harus dijaga, ini ya, dan agak kehormatan yang harus dijaga. Maka sebenarnya ini bukan loh berarti keluarga kita sangat ini dong membatasi diri. Enggak, ini dalam rangka tadi menjaga kehormatan diri dan keluarga, teman-teman ya. Maka di sini komunikasi yang baik antara pasangan, antara suami dan istri memang harus sangat kita jaga. Kita juga harus mempelajari bagaimana komunikasi yang baik dengan suami, suami juga bagaimana berkomunikasi baik dengan istri gitu kan ya, sehingga kita tidak ribut terhadap hal-hal kecil. Izin ini teman-teman, selain ketika ada apa orang bertamu ke rumah kita, termasuk ketika mau berinfak, itu istri juga harus izin kepada suami. Mau puasa sunnah, jika ada suami maka harus izin. Izin di sini maksudnya bagaimana suami ridho ya teman-teman. Bukan membatasi, tapi bagaimana kita benar-benar respect ya, dan juga menghormati pasangan kita. Karena disebutkan juga di hadis disampaikan begini juga, seandainya gitu ya, aku mengizinkan gitu ya, seseorang bersujud selain kepada Allah gitu ya, maka aku akan meminta seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Karena apa? Saking mulianya sang suami itu. Begitu ya. Dan disampaikan juga seandainya seorang suami itu luka di sekujur tubuhnya dan dengan penuh nanah dan engkau seorang istri menjilati seluruh nanah itu dengan lidahmu, itu tidak cukup untuk membalas kebaikan sang suami. Ini bagaimana memang Islam memposisikan suami ini sebagai seseorang yang sangat harus ditaati oleh istrinya, gitu ya. Yang kelima, tugas seorang istri adalah mendidik anak dan menjaga mereka. Kalau dalam hal pengasuhan gitu ya, sesuai fitrah manusia itu bahwa istri itu memang Allah takdirkan sebagai penjaga sarang dan suami sebagai seorang pemburu. Bahkan fitrah ini Allah wujudkan dalam bentuk fisiologis yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana bentuk struktur mata kita itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu struktur matanya memang struktur mata untuk pemburu. Dia melihat jarak jauh. Istri ini struktur matanya adalah struktur yang bisa melihat melebar gitu ya. Karena apa? Memang tugas istri ini adalah di rumah suaminya. Dan tugas suami adalah berpetualang menjemput rezeki untuk keluarganya. Dan untuk mendidik anak, ayah ini adalah konseptor dalam pendidikan anak di rumah dan sang ibu sebagai pelaksananya. Begitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah tugas yang Allah takdirkan kepada kita. Gitu ya. Karena apa? Menikahnya tadi karena ingin menggapai ridha Allah, dan ending dari pernikahan kita adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita bersama pasangan kita sehidup sesurga.
Dan salah satu tujuan pernikahan kita itu adalah bagaimana menghasilkan keturunan. Maka di sini Allah juga memerintahkan kepada seorang istri bahwa dia mendidik anak-anaknya di rumah dan menjaga anak-anaknya. Sementara sang suami Allah tugaskan menjemput rizkinya untuk keluarganya. Loh Ustazah, bagaimana dengan posisi istri bekerja? Gitu ya. Eh, Teman-teman sekalian, jadi ketika seorang istri bekerja itu, maka hartanya hanya untuk dirinya sendiri. Karena apa? Tugas nafkah itu adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya, gitu ya. Tapi kalau istrinya eh, membantu kebutuhan di rumah itu berarti sedekah dia untuk keluarganya. Tapi jangan sampai ya pada para istri ketika beraktivitas di luar melenakan tugas kita di rumah. Maka ini perlu komunikasi, perlu pembicaraan, pembagian tugas, gitu ya. Bagaimana tugas mendidik anak dan menjaga anak ini, siapa yang bertanggung jawab di rumah, gitu ya. Perlu kita komunikasikan dengan suami. Secara fitrah ini Allah amanahkan kepada para ibu sebagai penjaga sarang. Yang keenam, selalu berterima kasih kepada suami. Di hadis disebutkan bahwa aku diperlihatkan neraka dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Terus para sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, kenapa? Apakah karena wanita itu tidak taat kepada Allah? Tidak, gitu ya. Sebagian wanita itu masuk neraka karena mereka memungkiri kebaikan suaminya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Semoga Allah mampukan kita para istri ini untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Gitu ya. Karena sifat laki-laki itu jika seseorang istri mampu berterima kasih maka dia akan memberi lebih, memberi lebih, memberi lebih, gitu ya. Dan kadang istri itu ketika suaminya melakukan kesalahan itu suka mengungkit-ungkit, gitu ya, dan melupakan kebaikannya yang banyak, gitu ya. Maka di sini uh, mari para istri kita perbanyak syukur kita kepada suami kita, gitu ya. Sehingga apa? Kebaikan sekecil apapun gitu ya, kita sampaikan kepada suami kita. Berikutnya, yang ketujuh, kewajiban seorang istri itu adalah bagaimana dia berdandan di hadapan suaminya. Wanita yang terbaik itu adalah yang membahagiakan jika dipandang, yang mematuhi saat diperintah, dan tidak berselisih dengan suaminya dalam hal diri dan hartanya. Jangan kebalik ya. Eh, Merapinya ketika di luar, ketika di rumah, eh, dipandang tidak sedap, gitu. Semoga uh, kita siap berbenah ya sebagai seorang istri, bagaimana kita menjadi istri yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami kita. Bahkan perlu dikomunikasikan gitu ya. Misalnya istri bertanya kepada suaminya, suaminya suka kita pakai baju apa, suami kita suka kita pakai warna apa, suami kita suka kita model rambut seperti apa. Kalau di rumah kan ini ya bisa bisa kan tidak berjilbab gitu ya, di hadapan suami tentunya gitu kan ya. Itu perlu dikomunikasikan juga gitu ya, sehingga hal-hal terkait bagaimana suami melihat kita itu clear sebenarnya gitu ya. Mas, jenengan saya suka model rambut kayak apa? Jenengan suka saya pakai baju warna apa, Mas? Gitu ya. Dan intinya apa-apa yang suami suka dari kita sebagai istri, sebaiknya kita tanyakan. Dan kita juga berusaha memenuhi itu, gitu kan ya. Dan Masya Allah ya, selain istri, tentunya suami juga sebenarnya. Disampaikan juga bahwa Rasulullah itu, beliau itu selalu wangi, selalu rapi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beliau selalu menjaga penampilan. Beliau suka memakai minyak wangi untuk bertemu dengan istri-istrinya. Begitu ya. Jadi terkait bagaimana kenyamanan ketika bertemu pasangan ini, selain istri juga tentunya suami ya, suami juga. Terutama di sini istri. Kenapa? Suami itu dimanjakannya kan lewat pandangan. Gitu ya. Jadi para istri, pada ibu, jangan ini ya, harus semangat untuk bagaimana tampil menyenangkan di hadapan suaminya. Dan ini tidak saya bilang mudah ya, gitu ya. Tapi kita harus berjuang bersama-sama, gitu ya.
Yang kedelapan adalah tidak menyakiti suaminya. Masya Allah, kita baca hadisnya ya. Tidak ada seorang istri pun di dunia yang menyakiti suaminya, melainkan istri dari suami kita, yaitu bidadari surga. Jadi Allah tuh sudah menyiapkan bidadari surga untuk suami kita yang soleh gitu ya. Maka istri dari suami kita yang berupa bidadari surga itu, ketika kita menyakiti suami kita, dia akan berkata, semoga Allah memusuhimu. Sesungguhnya dia hanya sebentar. Sesungguhnya suamimu itu hanya mampir sebentar kepadamu. Dia akan meninggalkanmu dan dia akan menuju kami. Nah, ini reminder ya buat kita para istri. Kalau Anda menyia-nyiakan suami Anda itu sudah ditunggu para bidadari surga, gitu kan ya. Dan dia sangat setia, dia sangat lembut, dia sangat patuh, gitu ya. Dia sangat memanjakan suaminya nanti. Gimana nih? Saingan kita ya. Tapi Masya Allah dia pada para istri, ketika engkau mampu mentaati suamimu dan membahagiakan suamimu, maka engkau lebih mulia dari bidadari surga. Maka ada judul buku ya, agar bidadari surga cemburu kepadamu. Gitu ya. Yang terakhir, tidak boleh minta cerai kecuali dengan alasan yang syar'i ya. Di hadis disebutkan, istri yang minta talak tanpa alasan syar'i maka haram baginya mencium bau surga. Jadi jangan sedikit-dikit minta cerai, sedikit-dikit minta cerai, tidak cocok sedikit ngambek minta cerai gitu ya. Makanya tadi salah satu hal yang skill yang harus kita pahami adalah bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Dan para istri jangan cemberut di depan pasangannya gitu ya. Sampaikan keluhannya, sampaikan apa yang diinginkannya dengan cara yang lembut kepada pasangan. Pun terhadap suami, komunikasi yang baik dengan pasangan. Gitu ya. Rekan sekalian, itu tadi ya tentang kewajiban suami yang merupakan hak istri dan juga kewajiban istri yang merupakan hak suami. Alangkah indahnya ketika kita sebagai pasangan suami istri ini saling berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban kita. Sehingga apa? Pasangan kita tertunaikan haknya gitu ya. Harapannya kita sama-sama bahagia menjalani rumah tangga kita sama-sama ridho dan Allah ridho dan tentunya berakhir dengan kembali ke kampung halaman kita sejati yaitu di surganya Allah. Bismillah, selamat berjuang ya teman-teman. Mari kita pahami kembali, kita siapkan diri kita untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai suami dan melaksanakan tugas kita sebagai seorang istri. Semoga Allah izinkan kita sehidup sesurga bersama pasangan tercinta, insya Allah. Gitu ya. Gimana teman-teman, sudah siap mengambil tanggung jawab yang Ikhwan sebagai suami dan Ahwat sebagai seorang istri? Bismillah ya teman-teman, semoga Allah mampukan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.